dengan memperhatikan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Untuk itu, anak-anak kami tetap semangat untuk melanjutkan pembelajaran berikutnya. Salam SMP, semangat fraternitas. Anak-anakku, materi kita pada pertemuan akhir surat lamaran pekerjaan adalah menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Sedangkan tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu menulis surat lamaran pekerjaan sesuai dengan sistematika isi dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan dengan penuh semangat dan percaya diri. Nah, anak-anakku, sebelum kita menulis surat lamaran pekerjaan, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Adapun materi kita yang pertama yaitu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Adapun isi surat meliputi bagian-bagian yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan dan hal-hal yang harus ada di dalam surat lamaran pekerjaan. Sedangkan sistematika adalah klasifikasi atau penggolongan atas isi atau bagian-bagian yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan. Isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan meliputi A. Tempat dan tanggal pembuatan surat, B. Lampiran dan hal, C. Alamat surat, D. Salam pembuka, E. Alinea pembuka, F. Isi, G. Penutup, dan yang terakhir nama terang. Sedangkan isi surat terdiri atas unsur nama, tempat dan tanggal lahir, pendidikan, alamat, serta beberapa hal yang dilampirkan. Sedangkan materi kita yang kedua yaitu menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur surat lamaran baik secara lisan maupun tulisan. Menyimpulkan adalah mengiktisarkan atau menetapkan, menyarikan pendapat dan sebagainya berdasarkan apa yang diuraikan. Berarti menyimpulkan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan adalah mengiktisarkan atau menetapkan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan berdasarkan identifikasi isi surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya materi kita yang ketiga yaitu mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Ketentuan yang harus diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan terkait dengan bahasa yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa surat adalah bahasa yang baik dan benar. Tentu karena ini merupakan surat resmi, bagaimana bahasa yang baik? Bahasa yang baik itu adalah menggunakan bahasa yang baku sesuai dengan kaidah kebahasaan. Yang kedua, bahasa surat menggunakan bahasa yang sopan. Artinya, penggunaan bahasa yang ada di dalam surat lamaran tersebut haruslah sopan ataupun santun. Yang ketiga, bahasa surat berisi kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Maksudnya, di dalam penulisan bahasa surat itu haruslah jelas, singkat, jangan bertele-tele. Sedangkan yang keempat, bahasa surat tampak dari tulisan yang bersih, mudah dibaca sesuai dengan kaidah ejaan. Maka nanti pada saat praktik menulis surat lamaran pekerjaan,
tulisannya itu harus bersih, tidak boleh ada coretan-coretan, mudah dibaca, dan harus penulisannya baku. Selanjutnya, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat seperti penulisan unsur hal, tempat dan tanggal, alamat, salam pembuka, isi, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Sebelumnya sudah Ibu jelaskan bagaimana aturan baku penulisan bagian-bagian surat tersebut, mulai dari penulisan tanggal, hal, sampai dengan penulisan nama terang. Nah, selanjutnya materi kita adalah menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Nah, di bawah ini ada tips dalam membuat surat lamaran pekerjaan dan nantinya akan anak-anak kami praktikkan. Yang pertama, gunakanlah bahasa yang baik dan benar. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, gunakanlah bahasa yang baku. Kemudian yang kedua, menulis dengan susunan format rapi. Format ya, artinya sesuai dengan sistematika yang sudah Ibu sampaikan kemarin. Mulai dari penulisan yang pertama sampai yang terakhir. Yang pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan surat, lampiran dan hal, alamat, salam pembuka, alinea pembuka, isi, penutup dengan nama terang. Itulah susunannya. Kemudian yang ketiga, melengkapi data sesuai dengan keperluan. Kalau misalkan Anda atau anak-anak kami itu pendidikannya S1 Bahasa Indonesia, lengkapilah berkas atau data yang sesuai dengan pendidikan anak-anak kami. Selanjutnya, melampirkan surat pendukung seperti sertifikat pengalaman kerja. Itu ada 4 tips dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, anak-anakku, demikianlah pertemuan akhir kita untuk materi surat lamaran pekerjaan. Ibu harap anak-anakku sudah paham dan mengerti apa itu surat lamaran pekerjaan dan mampu menulis surat lamaran pekerjaan dengan baik dan benar sesuai dengan pembelajaran kita sebelumnya mengenai bagaimana penulisan dan contoh-contoh surat lamaran pekerjaan. Untuk penugasan, silakan dibuka di kolom tugas classroom. Kerjakan tugasnya dengan baik, jujur, dan semangat. Selamat pagi, salam sehat, salam SFT. Semangat, fraternitas, Dina.